Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan membahas tentang seleksi kompetensi dasar untuk calon pegawai negeri sipil. Khusus kita bahas tentang TIU ya, tes intelijensi umum. Kita akan berlatih cara cepat dan efektif menyelesaikan soal tes TIU CPNS ya, dan kita untuk kali ini akan membahas tentang bilangan ya, tes bilangan. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang tes aritmatika dan seterusnya. Kita mulai membahas 15 soal tentang bilangan dalam TIU ini. Pertama kita bahas 3 soal awal. Perhatikan nomor 1 itu adalah perkalian bilangan-bilangan desimal ditambah dengan pembagian dari pecahan ya. Ini harus diperhatikan pilihan jawaban terlebih dahulu oleh peserta tes ya. Di sini nampak bahwa pilihan jawabannya itu memiliki selisih angka yang cukup tinggi ya antara A, B, C, dan D dan E ya. Jadi selisih angkanya cukup tinggi sehingga kita bisa membuat pembulatan yang cukup ekstrim juga, di mana 4,4 bisa dibulatkan menjadi 4 saja ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi 4, sekian kali 0,75 itu kan, jadi 0,75 kali 2 kan 1,5, berarti kali 2 lagi 3, sekian. Nah, kemudian didahulukan ini ya, pembagian sebelum dijumlahkan, karena memang levelnya seperti itu, kali dan bagi dulu baru nanti ditambah. Jadi 6/5 bagi 1/8 itu kan 6/5 kali 8/1 atau 48 dibagi 5 ya, dimana hasil tadi perkalian 4 kali 0,75 itu dijumlahkan dengan pembagian tadi ya, 48/5 itu 3, sekian ditambah 9, sekian, maka jawabannya adalah 12, sekian. Maka yang benar adalah jawaban nomor E, 12,9, karena tidak ada lagi yang lebih dekat. Kemudian yang kedua, soal yang kedua ini juga sama. Ini perkalian dan pembagian dengan pengurangan ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi tetap memperhatikan pilihan jawaban, tapi lihat beda ya antara nomor 1 dan nomor 2 ini tidak terlalu ekstrim, walaupun tetap dianggap selisih angka cukup tinggi ya. Karena tidak ada yang sama-sama 1 misalnya atau sama-sama 2 dan seterusnya. Maka kita bisa membulatkan lagi tapi tidak terlalu ekstrim, 9,7 kita bulatkan jadi 10 ya, bedanya selisihnya sedikit saja. Jadi 10 dibagi 2,5 tentu saja lebih mudah, itu hasilnya 4. Walaupun sebetulnya karena yang dibagi 2,5 itu 9,7, jadi sebetulnya 3, sekian ya. Kemudian dahulukan lagi perkalian, apalagi ini menggunakan kurung ya. Jadi kalau menggunakan kurung lebih kuat untuk kita dahulukan sebelum dikurangi ya. Jadi 3/4 kali 5/4 itu sama dengan 15/16, mudah saja. Nah, baru kita kurangi 3, sekian dengan 15/16, itu 3, sekian dikurangi 0,9. Jadi kalaupun tiganya sedikit, komanya itu paling rendah 2,1. Dan kalau 3, sekiannya itu paling tinggi 9 lebih gitu. Jadi 3, sekian, tapi kecil ya. Jadi paling sampai 3 gitu. Makanya bilangan yang jawabannya 2,1 sampai 3 itu adalah 2,9425 ya. Jadi jawabannya D. Dan yang nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3 ini penjumlahan pecahan biasa ya. Pecahan murni dan pecahan campuran di akhir ya. Jadi perhatikan saja penyebut-penyebutnya mana yang sudah sama. Nah, yang telah sama ini kita jumlahkan ya. Yang dengan bagi 5 dengan bagi 5 hasilnya 7/5, atau kita ubah menjadi pecahan campuran 1/2/5. Kemudian yang per 8 juga kita jumlahkan, hasilnya 9/8, pecahan campurannya 1/8. Nah, kenapa diubah menjadi pecahan campuran? Karena bisa terlihat nanti ya bahwa ketika dijumlahkan seluruhnya itu 1/2/5 tambah 1/8 tambah 1/2 itu paling banter ya, jawabannya itu 4, gitu. Sehingga dari alternatif jawaban dalam pilihan ini ya, B, C, D jelas sudah gugur ya, tidak mungkin terjawab. Kita tinggal pilih antara A dan E. Nah, untuk menentukan apakah A dan E, perhatikan ini sudah 1/2, berarti kalau ditambahkan 1 tambah 1 ini 3/2. Nah, tinggal lihat ini
Ya, 2/5 ditambah 1/8 itu kalau disamakan penyebutnya, ini kan bisa dikali ya, 5 kali 8 berarti ini bagi 40, ini juga bagi 40. Nah, supaya jadi 40, 5 ini kan kali 8, maka 2 juga kali 8, jadi 16/40. Supaya jadi 40, ini kali 5, maka 5 kali 1 juga 5. Jadi 5/40 tambah 16/40 itu 21/40. Jadi setengah lebih sedikit ya. Jadi kalau begitu ini 1 tambah 1 tambah 1,5, 3,5 tambah setengah lebih sedikit, 4, lebih sedikit sekali, maka jawabannya adalah E ya. Jadi yang paling dekat, karena sedikit sekali dari 4 lebihnya. Selanjutnya, 3 soal selanjutnya ini nomor 4 ini sebetulnya mudah ya, tidak perlu ada strategi apapun karena membagi dengan bilangan bulat ya. Jadi 164 kali 1/4 itu kan 164 bagi 4 dan habis ya, 41. Kemudian dikali dengan setengah, jawabannya 20,5. Nomor 5, nah ini juga sama, sekali lagi perhatikan pilihan jawaban. Ini ada 3 yang ekstrim, berbeda jauh, kemudian yang dekat itu hanya D dan E, tapi juga perbedaannya cukup tinggi ya, kalau hasil perkalian. Makanya dengan selisih angka yang cukup tinggi itu, kita bisa bulatkan 2/4, tapi jangan sampai terlalu tinggi karena 1/4 itu 0,25 kan, jadi 2,25 sebetulnya. Kita bulatkan ke 2,21/5, di mana 21/5 itu kan 2,2 ya. 1 bagi 5 itu kan 2/10 atau 0,2, jadi 2,2. Sehingga ketika kita kalikan 2,2 kali 7,5, itu kita mudah ya. Jadi 7,5 kali 2 kan 15, 0,2 kali 7,5 itu kan 1,5, jadi 16,5. Padahal sebetulnya ini juga 16,5 sekian ya, bedanya sedikit ya, antara 1/4 dan 1/5. Nah, kemudian kita dahulukan pembagian sebelum pengurangan. Jadi 7,5 dibagi 3/2 itu kan sama dengan 7,5 kali 2/3 atau 15 bagi 3 sama dengan 5. Ini eksak ya, tepat ya, 5. Sehingga ketika kita hitung 16,5 kurangi 5 sekian kurangi 5 itu kan 11,5 sekian. Yang paling dekat itu tentu saja 11,875 ya, D. Selanjutnya, ini perhitungan penjumlahan angka yang berbentuk deret ya, deret aritmetik ya, 1 sampai 29. Nah, ini tentu saja kalau ditulis satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini lama ya. Makanya peserta tes harus bisa membuat contoh saja, 4 contoh jumlah ya. Jumlah satu suku pertama itu kan kalau sukunya cuma 1 berarti 1 saja. Kalau jumlah 2 suku pertama berarti 1 tambah 2, ada 2 suku ya, berarti jumlahnya 3. Jumlah 3 suku pertama itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Dan jumlah 4 suku pertama itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu 10. Nah, kalau kita lihat ini perbedaannya meningkat ya, 1 ke 3 bedanya 2, 3 ke 6 bedanya 3, 6 ke 10 bedanya 4. Berarti kita bisa simpulkan ya, 10 selanjutnya yang jumlah 5 suku pertamanya itu adalah 15 karena bedanya dari 4 meningkat jadi 5. Sehingga kita bisa dapat ya, rumus jumlah n suku pertamanya itu setengah n kali n tambah 1. Nah, dari rumus inilah ya, kita bisa tentukan jika n-nya 1 kan, berarti setengah kali 1, setengah dikali 1 tambah 1 kan, kali 2. Setengah kali 2 ya 1. Coba kita misalnya ini kan 2 suku pertama, jadi n-nya 2. Setengah kali 2, 2. Setengah kali 2, 1. Kali 2 tambah 1, 3. Jadi 1 kali 3, 3. Dan seterusnya ya. Jadi kalau ininya 3, setengah kali 3, ya, dikali 3 tambah 1, 4. Jadi 4 kali setengah kali 3. 4 kali setengah, 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Sehingga kalau n-nya 29, karena ini sampai angka 29, maka kita bisa hitung ya, setengah kali 29 kali 29 tambah 1. Ya, kita hitung setengah kali 30 dulu. 15 kali 29 jawabannya 435 atau A. Baik, 3 soal selanjutnya nomor 7, 8, 9. Bagaimana kalau penjumlahan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai 9 kuadrat? Nah, kalau ini kan angkanya sedikit ya.
Jadi 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Jadi hanya ada 9 angka, tentu saja bisa kita urai satu persatu. Nah, jadi 1 tambah 4 tambah 9 dan seterusnya sampai 81. Ini sudah bisa ya dikerjakan. Nah, cara menghitungnya yang paling efektif adalah jumlahkan dulu ya angka-angka yang menghasilkan 10 di ujungnya. Jadi 1 tambah 9 gitu. 4 tambah 16, 36 tambah 64 dan 49 tambah 81 kan hasilnya 10 semua. Jadi 1 tambah 9 itu 10, 4 tambah 16 20, 36 tambah 64 100, 49 tambah 81 130. Yang tidak memiliki pasangan 25 baru kita jumlahkan di akhir. Jadi hasilnya 10 tambah 20 tambah 100 tambah 130 tambah 25 itu 285. Ini mempercepat pekerjaan ya. Karena tepat jawabannya. Kemudian nomor 8, perhatikan cara mengerjakannya. Ini juga yang pertama bisa langsung substitusi saja. Jadi A diganti oleh angka 5 dan B diganti oleh angka 2. Sehingga seperti ini ya. Jadi 5 pangkat 3 kali 3 kali 5 kuadrat kali 2 tambah 3 kali 5 kali 2 kuadrat dikurangi 2 pangkat 3. Itu hasilnya kan satu persatu bisa kita hitung 125 kurangi 150 ditambah 60 kurangi 8 sama dengan 27. Ya, kemudian kalau ingin dengan cara cepat, sebetulnya A pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat kurangi B pangkat 3 itu sama dengan A kurangi B pangkat 3 dalam kurung ya, A kurangi B-nya. Sehingga ini lebih cepat, karena A dan B-nya sudah diketahui, jadi 5, dan B-nya 2, maka 5 kurangi 2 pangkat 3 itu 3 pangkat 3 juga 27. Jadi jawabannya C. Dan yang ke-9, nomor 9 itu langsung dijumlahkan yang ada dalam kurung, hasilnya 997 pangkat 2 ya. Perhatikan ya, sekarang ini belakangnya 7. Kalau dikuadratkan itu hasilnya 9 ujungnya. Berarti pilihan jawaban yang benar itu antara C dan E ya. Kalau dikuadratkan angka ujungnya 7, maka kuadratnya 49 kan. Jadi ujungnya pasti 9. Maka kita dari 5 pilihan sudah punya spesifik 2 pilihan. Kemudian mana yang kita pilih? Karena ini 997 itu dekat ke 1000, ya, beda selisihnya hanya 3 saja, maka tentu saja yang terbesar ya, yakni 994 ya, ini yang hasilnya mendekati dibandingkan dengan yang E, maka jawabannya C ya. Selanjutnya 3 soal selanjutnya ya, 10, 11, 12. Perhatikan nomor 10. Nah, ini juga sama ya. Ini perhitungan kuadrat itu mudahnya kita lihat jawaban karena ujung angka dari 0,0827 itu angka 7, maka yang benar itu pasti yang ujungnya 9. Jadi kita punya alternatif pilihan tinggal 3 ya. B, C, dan E. Ya, tinggal B, C, dan E. Nah, dari 3 ini mana yang benar? Nah, kita lihat jumlah digit ya. Ini digitnya ada 4, ya, maka jumlah digit di belakang koma itu harus 8. Sehingga B itu tidak lagi menjadi pilihan karena jumlah digitnya hanya 7. Jadi kita tinggal punya pilihan C dan E. Nah, sekarang bagaimana menentukan C dan E tanpa menghitung ya? Kita lihat angka depannya. Ini 5, ini 6. Karena 8 kuadrat itu adalah 64, maka jawabannya adalah E ya. Dari setelah antara B dan E, karena ada 4 digit ya di belakang koma, kemudian di awalnya adalah 6. Ya. Jadi 6, 8, 3, 9, 2, 9 itu jawabannya E. Jadi ini urutannya bisa apa saja dulu ya. Yang diteliti misalnya bisa menggugurkan C dulu dengan melihat angka 8 ya. Berarti 5 tidak masuk, kemudian tinggal B dan E boleh. Atau kita lihat digit dulu bisa ya. Ada 4 digit, sementara kalau 4 digit harus jadi 8, berarti B dulu yang gugur bisa ya. Tapi yang jelas apapun yang kita lakukan itu bisa tanpa menghitung ya. Jadi langkah pertama 7 harus berakhir 9, kemudian 4 digit harus ada 8 digit, ya kalau dikuadratkan berarti tinggal C dan E, kemudian 8 kuadrat itu 6 awalnya, jadi 64, yang 5 berarti gugur, jadi tinggal jawabannya E. Dan yang nomor 11 ya, kita hitung terlebih dahulu 23 kuadrat. Nah 23 kuadrat ini menghitungnya sekalian ya, pada konten sebelumnya ada cara menghitung cepat untuk bilangan kuadrat. Jadi lihat angka 23 saja ya, tanpa harus menggunakan kalkulator.
Jadi 23 kuadrat itu kan 20 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 2. Jadi angkanya semuanya ada di sini. Jadi 20 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 20 kali 3 kali 2. Seperti itu ya. Jadi mudah ya. Di 20 kuadrat 400 ya, kemudian 3 kuadrat 9, 20 kali 3 60 kali 2 120, jadi 529. Nah, tinggal dijumlahkan dengan angka 696, itu hasilnya 1225. Nah, 1225 ini kalau diakarkan ya, tentu saja kita lihat lagi ujung ya. Kalau ujungnya 5, maka ujung yang hasil akarnya juga adalah 5. Jadi ada 4 ya jawaban yang mungkin. A jelas gugur. Karena kalau ujungnya 9 tidak mungkin ya dikuadratkan jadi 5. Kemudian yang kedua lihat digitnya. Ini ada 4 digit ya. Maka akarnya itu adalah 2 digit, bilangan 2 digit. Berarti C dan E gugur. Karena E itu 1 digit ya. Di belakang komanya itu tidak dilihat. Jadi ini kan 6 kuadrat 36. Sementara ini ribuan. Jadi tinggal antara B dan D ya. Mana yang benar antara B dan D? Perhatikan 1200-nya. Ya, jadi kalau melihat 1200 itu kan ada di antara 30 kuadrat dan 40 kuadrat, 900 dan 1600. Jadi 25 tidak mungkin ya. Jadi yang benar adalah 35. Jawabannya B. Dan yang nomor 12, 3/5 dari 82,5% itu kan berarti kita buat ini menjadi bilangan desimal ya. 3/5 itu 6/10 atau 0,6. 82,5% itu 0,825. Nah, kalau melihat angka ini saja, ini jelas kurang dari 1, karena 1 kali 1 pun hanya 1. Sementara ini dua-duanya bilangan yang kurang dari 1. Sehingga dari jawaban kita bisa simpulkan nomor A, B, D, dan E itu keliru. Yang benar hanya C. Begitu ya caranya. Jadi karena kurang dari 1, maka jawaban yang benar adalah C. Baik, sekarang 3 soal terakhir ya. Nomor 13, 11 itu adalah 27,5% dari apa? Nah, ini kan berarti sama dengan kalau 27,5% dikali sebuah bilangan itu hasilnya 11, maka kita tulis seperti ini kan. Kalau jawabannya X, maka 27,5% kali X sama dengan 11. Ini berarti X-nya itu adalah 11 bagi 27,5% atau 27,5/100. Nah, ini perhitungannya. Jadi 11 kali 100 per 27,5 atau 1100 per 27,5. Jadi kalau dihitung ya, perhatikan lagi, maka jawabannya tidak mungkin 20 kan gitu ya. Jadi kalau 20 kali 27,5 itu tidak akan menghasilkan 1100 ya. Jadi kalau dihitung 20 kali 27,5 itu ternyata hanya 550. Oh, berarti jawabannya adalah 2 kali 20 itu 40 ya. Jadi kalau 27,5 kali 20 kan 550 ya. Sementara ini 1100, 2 kali lipat dari 550 berarti 40. Nah, yang ke-14 ya. Ubah soalnya menjadi soal pecahan murni, dua-duanya jadi 15/4 bagi 2/11 ya. Maka ini jadi kali 11/2. Ini 155/8 itu 25/8. Jawabannya C. Dan yang terakhir adalah kita tinggal substitusikan saja nilai Y sama dengan 3 ke persamaan ya. Jadi 19 kurangi 9 kali 3 ditambah 3 kuadrat. Jadi Y langsung diganti. Ternyata hasilnya 19 kurangi 27 tambah 9 atau 19 kurangi 18. Jadi akar 1 sama dengan 1, maka jawabannya adalah B. Jadi demikian ya untuk sesi pertama tentang latihan ya mengerjakan TIU untuk bilangan. Nanti kita akan bahas kembali latihan TU untuk aritmetika. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.